Oke sobat frontal, selamat datang di channel yang super frontal. Oke, jadi ya nggak bosan-bosan aku membilangkan ini ke kalian ya kan. Nah jadi kalau misalnya kalian dengar suara, itu deh suara kayak krik gitu, aku nggak tahu sih kedengaran atau enggak gitu kan. Karena ada beberapa video yang udah aku edit lah, ibaratnya kayak mau edit apa bang, kau kan nggak pakai visual gitu kan. Terus apa yang mau diedit gitu kan, ya kita kan juga perlu ngedit intonasi, volumenya, intonasi sih, ya gitu loh pokoknya, autotune gitu ya kita bilang ya kan. Kalau orang musik tuh kayak gitu, kita juga udah berusaha, maksudnya aku udah berusaha untuk ngilangin beberapa noise gitu kan. Terus kayak ya membuat suara ini lebih keras ataupun meredupkan yang noise, dan ya mungkin mengebaskan suaranya karena suaraku ya aslinya nggak ngebas sih gitu. Ya kalaupun kalian denger video aku yang lalu-lalu juga nggak terlalu ngebas, ya memang itulah, itu aja nggak ketolong. Jadi ya ya udahlah gitu kan, toh aku juga ngedit masih menggunakan device handphone, belum yang terlalu apa kali gitu kan. Jadi ya nggak bisa ketolong kali lah gitu. Ya itulah pokoknya, aku selalu ingatkan ke kalian kalaupun nanti kalian mendengar audioku ini ada kebisingan atau ada noise yang berlebihan, untuk saat ini dimaklumin aja. Nah nanti kalau memang ada rezeki tambahan, kalau memang ada rezeki lebih, ya mudah-mudahan kita bisa membeli semua alat yang memumpuni untuk podcast kita ini frontal. Makanya buat kalian semua, support terus dong, ayo dong support terus biar kita tuh bisa sharing lebih enak gitu ya kan, lebih jelas, lebih ya kalau bisa pun nampak nampak visualnya lah, nampak muka kita ya kan, tatap muka gitu. Udah kayak selesai daring tatap muka. Ya kan pernah aku bilang juga, kalau kalian udah nonton video aku yang awal, kenapa aku buat audio doang, karena memang aku nggak ada studio, aku nggak ada ruangan gitu. Bahkan untuk membeli peralatan-peralatan kayak podcast ataupun kayak ngedesain atau ngetata ruang yang nggak pun harus mewah-mewah kali, tapi ya cocok lah, bisa lah untuk ngobrol sharing gitu kan. Nah untuk itu aja aku nggak mampu guys, bukan nggak mampu, maksudnya belum mampu untuk saat ini. Ya mudah-mudahan kalau ada rezeki kita bakal membuat yang ada visualnya juga ya kan, bukan cuman audionya aja gitu. Ada muka kita, muka aku, mungkin pun nanti aku bisa ngundang teman-teman yang bisa diajak sharing mengenai kehidupan yang kita jalani gitu kan. Oke pokoknya gitu aja lah daripada kelamaan. Nah jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai tidak. Oke langsung aja kita mulai biar nggak lama kali. Ya bila Tuhan udah berkata tidak, ya yang digenggam pasti akan terlepas, yang bersama pasti akan terpisah, dan yang datang pasti akan hilang. Gitu juga dengan sisi, ya pasti akan pergi. Mau sisi apapun itu dia, bahkan sampai sisi-sisi terbaik kita pasti akan pergi gitu. Ibaratnya ya sama halnya kayak kita pasti akan ada fase dimana ketika kita sukses, pasti ada fase dimana kita bakal jatuh. Aku sih nggak mendoakan kalian ketika udah sukses di karir kalian ataupun di bidang apapun itulah gitu kan. Aku bukan mendoakan bahwasanya kesuksesan kalian tuh bakal jatuh, akan jatuh. Enggak, bukan gitu ya kawan-kawan. Maksudnya di sini apapun itulah, mau sisi baik, sisi buruk, pasti akan pergi gitu. Jadi ya andai kata tidak itu menjadi takdir kita gitu, ya percayalah, aku orang yang paling akan kalau bisa sih, kita ya manusia cuma bisa berharap kan gitu. Aku sih kayak akan merayu Tuhan gitu kan. Dalam doa-doaku memohon kayak agar Tuhan bisa mengubah jalan cerita gitu. Jadi artinya kenapa andai kata tidak itu menjadi takdir kita gitu kan, kata-kata tidak itu akan menjadi takdir kita gitu kan. Nah percayalah, aku adalah orang yang akan meraih Tuhan kan gitu. Artinya di posisi aku ini
itu juga kalian kawan-kawan. Maksud aku tuh gini, contoh, aku bukan mau mengumbar, aku bukan mau sombong atau ria atau apaan sih gitu kan. Masa kebaikan diumbar-umbar? Enggak, cuman men-sharingkan ke kawan-kawan, menyampaikan ke kawan-kawan. Kayak aku contohnya, ketika kita berdoa, ketika kita ibadah gitu kan, terus kita memohon kepada Tuhan gitu ya kan, agar bisa mengubah jalan cerita. Nah, itu yang kita mohon kepada Tuhan bukan cuman keinginan kita, tapi keinginan orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan orang-orang yang kita sayangi gitu. Artinya nggak pun yang di sekitar kita, tapi kita sayang sama orang tersebut. Bisa jadi sahabat, bisa jadi teman, bisa jadi pacar, ataupun bisa jadi mantan, atau kita punya keponakan, atau kita punya sepupu, saudara-saudara. Itu bisa jadi kita juga memohon, kayak aku ingin kebaikan dalam hidupku. Aku ingin kebaikan dalam hidup kedua orang tuaku. Jadi kita bukan cuman, aku udah terbalik ngomong. Jadi kayak kita tuh bukan cuman mendoakan diri kita, kemudian bukan mendoakan orang tua kita, tapi juga mendoakan kakak-kakak kita, abang-abang kita, adik-adik kita, yang terutama sih keluarga gitu ya kawan-kawannya. Apapun ceritanya dan apapun masalahnya, sebesar apapun masalah kalian di dalam keluarga, tetap harus mereka yang kalian dulukan. Jadi kayak contoh doa keselamatan, kita bukan hanya meminta kepada Tuhan untuk keselamatan diri kita sendiri, tapi keselamatan kedua orang tua, kakak, abang, bahkan adik. Gitu ya kawan-kawan. Jadi di sini bukan cuman aku, maksudnya akulah orang yang paling akan, itu hanya mewakilkan kalian gitu. Jadi maksudnya di sini, ketika aku akan merayu Tuhan, akulah orang yang akan paling merayu Tuhan. Nah, jadi kalian juga harus bisa melakukan hal itu kawan-kawan. Ketika memang kata tidak itu menjadi takdir gitu loh. Ya, ketika memang takdir itu semua terlepas gitu kan, kemudian berpisah, kemudian hilang ataupun pergi gitu kan. Mungkin ada takdir yang memang datang kepada kalian itu baik gitu. Apapun itu, ya kalian harus bisa memohon juga kepada Tuhan agar jalan cerita orang-orang yang kalian sayangin, jalan cerita orang-orang yang kalian cintai, itu bisa sama seperti kalian mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan, keselamatan. Jadi aku membilangkan ke kalian, ya aku bisa, kalian juga pasti bisa. Sebenci apapun kalian sama orang-orang itu, sekesel apapun kalian sama orang-orang itu, termasuk teman-teman kalian, ketika memang udah orang tua, kemudian kalian, kemudian saudara-saudara, mungkin kan keluarga, barulah teman-teman kalian, sahabat-sahabat kalian. Sebenci apapun kalian, tetap doakan yang terbaik untuk dia. Doakan ya, semoga Tuhan bisa mengubah jalan cerita dia yang buruk menjadi baik gitu. Artinya ketika kita memohon kepada Tuhan seperti itu, ya percayalah kawan-kawan, Tuhan pasti juga seakan-akan, ya walaupun aku gak tahu persis, cuman kan kita balikkan aja lah ke manusia, ke kita gitu kan. Ibaratnya kalian gimana ya, contoh kalian adalah seorang bos gitu ya kan. Kalian nih bos, kemudian kalian punya karyawan, kalian punya anggota. Nah, salah satu anggota kalian itu adalah yang satunya karyawan terbaik, yang satunya lagi karyawan bukan dibilang kurang baik, cuman ada fase di mana dia menghadapi masalah, dia mengalami masalah, hari yang buruk dia lah gitu. Jadi karyawan terbaik kalian juga kepingin teman satu rekannya gitu lah kan, kayak mana ya, rekan kerjanya gitu juga mendapatkan jabatan yang baik seperti dia gitu, hasil yang baik seperti dia. Sementara dia belum bisa berada di fase itu. Dia selalu buruk di kerjaan, kemudian kerjanya juga kurang beres gitu kan. Alhasil bos bakal ada gambaran ini untuk ngasih peringatan sama dia, bahkan untuk memecat dia gitu. Nah, otomatis karyawan terbaik ini tadi nggak bakal tega, nggak bakal rela untuk kehilangan
rekan kerjanya. Mungkin dia buruk di dalam kerjaan, tapi dia fun, dia enjoy, dia fashionable, dia apa ya? Apa sih kalau yang orangnya enak diajak berkawan gitu? Apa sih bahasanya? Kok aku bisa lari ke fashionable ya? Ya gitulah pokoknya. Jadi ya enak aja gitu. Jadi alangkah sayangnya ketika orang seperti dia tuh pergi gitu. Gitu loh maksudnya. Jadi ada satu karyawan kalian yang memohon kepada kalian untuk orang tersebut nggak dipecat, apalagi dikeluarkan gitu lah ya kan. Ya kalau dipecat ya dikeluarkan lah gitu. Nggak juga untuk dipotong gaji, melainkan dia meminta untuk dibimbing lebih baik, diarahkan lebih baik, pertahankan dia gitu loh. Kami mau dia tetap di sini. Nah otomatis ketika kalian sebagai bos gitu kan, aku udah ngomong bos aja, boys. Ketika kalian menjadi bos, amin gitu ya kan. Nah pastikan kalian agak tersentuh nih gitu kan, melihat karyawan terbaik kalian memohon kepada kalian seperti itu. Pastikan kalian kayak apa ya, tersentuh, terus kayak apa sih bahasanya gitu, kalau misalnya orang yang amarahnya besar gitu kan, kemudian dia bisa tiba-tiba ngeredup gitu. Apa ya, aduh aku kok ngeblank gini ya. Pokoknya gitulah kawan-kawan, pasti kalian paham lah yang aku maksud ini, paham lah ya kan gimana. Nah jadi dengan secara nggak langsung kalian bakal ngasih poin plus ke karyawan terbaik kalian, bakal mengasih apa ya, pandangan yang lebih baik gitu. Jadi kepercayaan kalian sebagai bos kepada karyawan terbaik pasti ada plusnya, pasti makin nambah, pasti makin sayang kalian sama dia, makin percaya kalian sama dia, dan kalian juga seakan-akan kayak aku nggak salah bikin dia karyawan terbaik, aku menempatkan posisi dia sebagai karyawan terbaik adalah pilihan yang pas. Pasti kalian berpikir seperti itu. Nah, jadi kalau kita balikkan gitu, kita anggap Tuhan seperti itu. Jadi kita yang mendapatkan jalan terbaik, kita yang selalu memohon kepada Allah, ya Allah gitu kan, kepada Tuhan. Astagfirullah. Jadi apa ya? Kayak seakan-akan mungkin aku nggak bisa ngasih gambaran, cuman iya mudah-mudahan pasti kan Tuhan kayak tersentuh juga dengan kita memohon untuk teman-teman kita atau bahkan saudara kita, agar jalan cerita yang mereka hadapin itu juga yang baik-baik, bahkan kalau bisa ya sebahagia kita gitu. Nah ketika kalian mendapat hari yang buruk, ketika kalian mendapatkan mungkin satu masalah, suatu musibah, percayalah pasti di belakang sana, di balik sana, tanpa kalian ketahui, ada orang juga yang mendoakan agar kalian cepat keluar dari masalah tersebut, agar kalian bisa kembali tegar, mungkin kembali sukses, mungkin kembali apa ya, menjalani atau menghadapi hari yang bahagia. Artinya ketika kalian melakukan itu untuk orang, itu bakal balik ke kalian sendiri gitu kawan-kawan. Pasti, gak mungkin gak, pasti. Tuhan itu maha adil, Tuhan tahu semuanya. Tuhan gak mungkin ngasih yang buruk ke orang yang salah. Tuhan gak mungkin ngasih yang baik-baik terus gitu dengan satu orang aja gitu, gak mungkin. Pasti semuanya kedapatan. Gitu juga sama buruknya, pasti semua orang kedapatan. Nah anggap aja lah ketika kita melakukan hal baik seperti kita juga mendoakan mereka, suatu saat nanti mereka juga pasti mendoakan kita, mendoakan kesuksesan kita, mendoakan keselamatan kita, mendoakan apa ya, kesehatan kita. Anggap aja itu poin plus ataupun kayak seakan-akan cadangan kita lah gitu, amal kita, amal lebih kita udah mengumpulkan sejak dini, sejak sekarang. Bahkan ketika kita pun menjalani hari yang bahagia ataupun sampai ke titik yang betul-betul berat, kita tetap mohon pada Tuhan agar hari yang berat kita laluin atau hari yang buruk kita hadapin pada hari itu juga, agar gak terjadi dengan orang-orang yang kita sayangin, orang-orang yang kita cintai. Ayo, apa gak sangat-sangat kayak gila sih, parah, ini orang parah sih gitu, ya gak?
Iyalah, masa enggak. Oke. Nah, tapi bila jawabannya tetap sama gitu kan, bila kata tidaknya nggak berhenti atau nggak berganti menjadi iya, ya mungkin aku akan tetap harus berdoa sampai ya kalian atau teman-teman aku atau sahabat-sahabat aku, keluargaku, saudaraku atau orang yang kusayangi dan yang kucintai lah untuk menemukan kebahagiaannya. Jadi kalau misalnya kalian tangkap di sini ketika kata-kata tidak itu tadi nggak bakal menjadi atau berganti menjadi iya gitu, ya kita tetap terus berdoa, terus memohon gitu kan, sampai ya mereka menemukan kebahagiaannya gitu. Jadi mungkin poin yang aku sampaikan kepada kalian juga udah paham lah ya, udah terlalu mudah untuk dipahami juga lah ya, karena aku dari tadi juga ngomong muter-muter, pada intinya poinnya ya itu gitu. Jadi pesan terakhir nih kawan-kawan, apapun akhirnya nanti berdoa, jangan pernah ada kata berhenti. Oke. Jadi nggak capek-capek aku bilang sama kawan-kawan, nggak pernah lelah aku bilang sama kawan-kawan untuk tetap terus berusaha, untuk tetap terus berjuang. Apapun fase yang kita hadapin, itu pasti berganti. Roda ini berputar, kadang di atas, kadang di bawah, kadang kehidupan ini baik, kadang kehidupan ini buruk. Tapi apapun itu kawan-kawan, berdoa jangan pernah putus, jangan pernah berhenti. Oke? Nah, jadi mungkin sampai di sini aja video kita kali ini. Dan ya sekali lagi aku ingatkan juga ke kawan-kawan, mungkin pembahasan podcast frontal kita ini bukan monoton mengenai hubungan dan hubungan aja ya. Hubungan itu banyak gitu kan. Ya hubungan kita sama dia, hubungan kita sama saudara, hubungan kita sama teman-teman, sahabat, keluarga, adik, kakak, abang, ataupun apapun itu, bahkan hubungan kita dengan Tuhan. Itu bakal kita bahas semuanya. Pokoknya tentang kehidupan lah. Jadi nggak monoton yang untuk hubungan pacaran dan pacaran, enggak ya kawan-kawannya. Cuma nanti bakal ada sinkronnya ke situ. Tapi kayak tadi lah aku contoh, aku singgungan, ku tarik ke situ, tapi nanti ku tarik lagi ke poin yang lain gitu. Jadi ya daripada kalian bingung ataupun kayak maksudnya ya udahlah dengerin aja gitu. Pokoknya kita bahas sesuai dengan judul kita ya. Jadi sekali lagi terima kasih buat kawan-kawan yang selalu setia, selalu support dan selalu dukung. Ya sama aja, support itu dukung ya. Jadi terima kasih banyak udah selalu support, udah selalu pantengin video ini, bahkan untuk menonton dan menge-like-nya itu nggak sungkan-sungkan ya. Terima kasih banyak gitu kan. Dan aku mohon sama kalian untuk kalau bisa dibantulah di share gitu ke kawan-kawan agar channel ini bisa lebih berkembang dan kita bisa lebih enak untuk sharing ataupun ngobrol gitu ya, mengenai apapun itu. Bahkan nanti ya kita kalau ada rezeki lebih, kita upgrade semuanya sampai yang memang betul-betul bentuk podcast. Dan nanti aku bakal ajak beberapa orang beberapa orang memang frontal kali memang podcast ini ya. Aduh nggak ngerti lah gue pokoknya. Jadi nanti di situ bakal kita bahas poin-poin mengenai argumen-argumen aku sama argumen dia gimana, pro kontranya gimana, ataupun kita bisa sama-sama sharing gitu bareng nanti orang yang aku undang. Tapi kalau memang udah mumpuni, kalau belum ya mungkin kita bermain seperti ini dulu. Oke? Sekali lagi terima kasih buat kalian semua, terima kasih banyak, and see you the next video.